Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom, khusus di segmen dialog tentang pemindahan ibu kota dari kacamata konstitusi. Telah ada Pak Hakam Jaya yang dari fraksi PAN, DPR RI, yang dalam hal ini PAN sangat keras, maksudnya Pak Hakam Naja sangat keras mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya dari Presiden Jokowi yang telah mengumumkan pemindahan ibu kota ini. Ya, mungkin saya perlu sampaikan sebenarnya bukan sangat keras, tapi saya kira kita rasional ya. Kita melakukan pengkritisan agar proses yang berjalan di negara kita ini sesuai dengan aturan dan konstitusi. Kenapa? Karena proses pemindahan ibu kota itu kan sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang penting. Dan bahkan di banyak negara dilakukan dengan cara yang elegan ya prosesnya, dan bahkan ada yang mengusulkan misalnya referendum. Nah, saya dalam posisi sebenarnya ini sebaiknya mungkin dalam bentuk ya, produk MPR. Bahkan RUU Pertanahan saja yang sedang kami bahas 2 periode ini sekarang pada akhir jabatan periode 2014-2019 ini, itu produk dari TAP MPR. Jadi kalau sekiranya nanti disepakati akan ada perubahan Undang-Undang Dasar dengan produk GPHN, maka itu mestinya tercantum dalam GBHN. Sehingga nanti memang mengikat seluruh anak bangsa dan kemudian turunannya dalam bentuk undang-undang. Karena kan paling tidak kan ada 9 undang-undang yang harus dirubah, harus direvisi atau bahkan dibuat baru. Nah, itu saya kira menjadi penting rambu-rambu seperti itu sehingga nalar bangsa itu bisa jernih, bisa lurus, sehingga tidak semua kebijakan itu seolah-olah semuanya itu iya saja, iya sekata. Padahal ini kan hal yang mendasar. Saya seringkali memberikan contoh bahwa kebijakan yang diambil itu jangan terlalu terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti kalau terpeleset, ini siapa yang menjadi bertanggung jawab? Siapa yang harus menanggungkan? Seluruh anak bangsa. Jadi kita ingatkan agar prosesnya berjalan dengan prudent, dengan hati-hati, sesuai dengan rel dan aturan konstitusi, sesuai dengan undang-undang. Nah, makanya mestinya kami diberikan tidak hanya surat, tapi adalah rancangan undang-undang dengan naskah akademiknya. Itulah komunikasi eksekutif dengan legislatif. Barulah nyambung, barulah on mestinya. Jadi sekarang sebenarnya kita nggak bisa bicara apa-apa, dan sampai hari ini pun kami baru saja kemarin di Komisi 2 membahas RAPBN 2020, tidak ada nomenklatur untuk pemindahan ibu kota. Padahal kami kan bicara tentang aparatur negara, ASN, Menpan. Menpan RB, BKN, itu kan yang katanya akan ada 180.000 yang akan dipindah ke ibu kota baru nanti, ini kata Menpan kan. Nah, itu pun tidak bisa dianggarkan. Kenapa? Karena nggak ada rujukannya, nggak ada dasarnya. Karena semua itu patokannya kan aturan. Jadi kalau pernyataan, statement itu kan tidak bisa menjadi rujukan. Jadi mestinya dibuat dulu nih perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, diubah, barulah kemudian on. Kita bicara tentang anggaran, apalagi kalau nanti bicara tentang tender, ya kan, untuk pengadaan. Ini kan sekarang ini pun baru ada dilakukan feasibility study katanya tendernya. Nah, ini yang saya kira perlulah kita melakukan ini dengan benar, ya, dengan tepat, sehingga kita akan membuat keputusan yang besar ini tidak kita kemudian hari merasa waduh ternyata masih banyak bolong-bolongnya, sehingga kita akan merasa tidak optimal, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, Pak Hakam. Kita ke Pak Refli Harun terlebih dahulu ini. Selanjutnya kita ke Pak Refli mengenai seperti apa sikap yang diambil pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari kacamata hukum tata negara. Karena tadi dari Pak Hakam sendiri menilai pemerintah terlalu terburu-buru, tidak ada diskusi dan kajian khusus yang membahas pemindahan ibu kota ini. Iya, ada 2 aspek ya. Jadi ada aspek politik, ada aspek hukum ya. Kita harus pahami bahwa tentu tidak ada larangan dalam konstitusi kita untuk memindahkan ibu kota ya. Ada teman saya misalnya bicara tentang faktor sejarah, bahwa Jakarta itu adalah kota proklamasi, Jakarta itu adalah kota dijahitnya bendera merah putih, sangsaka merah putih, Jakarta itu adalah kota pembuat undang-undang dasar. Itu adalah fakta-fakta sejarah yang tentu kita tidak bisa pungkiri ya, tidak kita bisa mungkiri. Tetapi tentu tidak ada ketentuan yang eksplisit melarang untuk
ibu kota pindah, atau yang menyatakan bahwa ibu kota itu harus Jakarta di tingkat konstitusi. Nah, adanya kan di tingkat undang-undang. Makanya saya bicara levelnya adalah level politik dan level hukumnya, ya, di bawah konstitusi. Kalau level politiknya harusnya kan selesaikan dulu soal politiknya, ya. Soal politiknya selesaikan sebelum kita bicara tentang runutannya yang lebih terperinci. Misalnya, apakah partai-partai politik, ya, dengan presiden itu setuju untuk melakukan pemindahan ibu kota? Ya, kalau memang setuju, maka tentu harus ditindaklanjuti dengan mengajukan rancangan undang-undang. Tapi kalau tidak setuju, ya bagaimana mau mengajukan rancangan undang-undang? Itu artinya redundant, useless. Misalnya mayoritas partai tidak setuju pemindahan ibu kota, ya kita nggak perlu bicara detail. Jadi detail itu setelah ada semacam kesepakatan politik. Tentu kesepakatan politik itu belum berbentuk hukum apapun. Nah, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi menurut saya barulah keinginan politik, ya. Political will-nya presiden adalah memindahkan ibu kota. Tapi political acceptance-nya saya belum lihat, ya. Apakah ada political penerimaan politiknya, ya, acceptance. Nah, setelah itu barulah kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan secara teknikal perubahan-perubahan undang-undang, terutama undang-undang tentang DKI sebagai ibu kota negara. Nah, dari situlah nanti kemudian kita akan tahu detailnya apa sih, ya. Misalnya detailnya menyangkut batas-batas wilayah, ya kan. Detail lainnya bagaimana status DKI setelah tidak lagi menjadi ibu kota dan lain sebagainya. Nah, itu semua nanti akan diatur di dalam undang-undang tentang ibu kota khusus untuk ibu kota baru dan undang-undang perubahan DKI ketika itu menyangkut tentang DKI. Begitu. Nah, yang jadi masalah adalah menurut saya adalah seolah-olah pemindahan itu sudah terjadi, padahal baru political will, ya, baru keinginan politik dari presiden yang harus ada political acceptance-nya dan kemudian harus ada payung hukumnya, kan. Dan kemarin juga Kemendagri itu menyatakan bahwa nantinya ibu kota akan maksudnya undang-undang soal DKI ini akan berubah, pastinya akan berubah dari Jakarta ke Kalimantan, dan ada kemungkinan besar bahwa nantinya mungkin akan DKI Jakarta. Yang tadi DKI akan menjadi daerah khusus ekonomi mungkin nantinya undang-undangnya. Tapi kita akan ulas hal tersebut usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.